Halo semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Erwin Spandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Bagaimana trading Bapak Ibu hari ini? Luar biasa, dapat cuan. Hari ini marketnya tidak sesuai prediksi kita ya. Kemarin kita pikir, wah bakal rebound nih, tapi ternyata hari ini malah lanjut koreksi. Dan mungkin pada banyak yang bertanya-tanya nih, wah jadi nggak sih? Januari efeknya jadi nggak sih nih? Kok kayak gini model-modelnya kayak Desember aja, kayak Desember kita bilang Desember Santa Claus Rally lah, tapi ternyata sampai akhir ya juga nggak ada Santa Clausnya, nggak datang gitu. Jangan-jangan Januari efeknya juga nggak datang, gimana nih? Ya, all about sentiment ya, sekali lagi saya katakan sentimen. Tapi juga jangan buru-buru ngejudge bahwa pasti, oh kalau kayak gini nggak jadi gitu ya. Banyak orang yang pesimis karena besok tinggal Kamis dan Jumat ya, udah mulai mau masuki akhir pekan. Nggak terasa ya, waktu pendek banget jalannya, rasanya cepat sekali. Dan tersisa 1 minggu. Di 1 minggu ke depan ini, kita nggak tahu nih, kondisinya bagaimana nih. Ya, apakah bisa tiba-tiba ngedrive IHSG bisa rally? Kalau saya lihat sih, bisa saja terjadi secara pergerakan weekly-nya. IHSG itu punya kecenderungan ya, bergerak itu range pergerakannya itu sekitar 2%-an. Jadi bisa saja sekali naik 2%, bam gitu, bisa terjadi. Dalam 1 minggu itu bisa terjadi. Dan kondisi ini kalau kita lihat di weekly sebenarnya IHSG masih di level yang cukup aman, relatif aman, untuk bisa break all time high lagi. Jadi pada dasarnya kita jangan buru-buru ngejudge bahwa Omicron, gara-gara Omicron nih January effect nggak jadi. Sebenarnya kita harus cermati satu hal. Kasus Omicron kali ini tidak ya harapan kita lah ya. Kita berharap tidak separah Delta, karena waktu Delta kita jujur kita nggak siap. Omicron ini berbeda, kita semua sudah siap, rumah sakit sudah banyak yang siap. Dan kalau lihat kondisinya ya kita kan pada bilang, kemungkinan masuk masa puncaknya Omicron itu di bulan Februari awal atau pertengahan. Dan di akhir Januari ini bisa ada kemungkinan, ini teori konspirasi loh ya, dia naik dulu, sengaja naik dulu memang, terus nanti di bulan Februari dia akan koreksi. Cuma untuk naik dulu orang antisipasi. Soalnya gini, kalau saya lihat trader sekarang udah pada jago-jago, mungkin ya, mungkin atau gini, ini konspirasi teori aja ya. Jadi jumlah trader semakin banyak ya, jumlah trader semakin banyak dan merasa big money merasa bahwa market tidak diprediksi. Jadi contoh orang sudah antisipasi, bakal Januari efek. Nah, big money merasa kita justru malah akan bergerak sebaliknya karena orang ekspektasinya ke sana, ekspektasinya bullish. 2022 ekonomi bakal recovery bullish, sehingga mereka justru malah memanfaatkan sentimen ketika orang turun pada beli, mereka kesempatan untuk jualan ya. Jadi bisa saja ini teori konspirasi namanya ya. Thinking negatif, kita thinking negatif. Big money memanfaatkan peluang euforia Januari effect dan mereka jualan. Cuma gini, yang saya pikirkan satu, enak jualan sebenarnya kan waktu harga naik. Kenapa tidak dibikin harga naik? Nah, inilah yang kita sebut sebagai sentimen. Omicron itu mempunyai sentimen yang kuat. Mereka untuk bikin naik suatu saham itu butuh effort, butuh duit tepatnya, ya. Nah, ketika menaikkan suatu kondisi ada saham pada naik, itu kan duit yang nggak kecil, ya kan? Nah, market itu merasa, wah daripada susah-susah kita naikin, ini kita kalau mau naikin dihantam dengan sentimen negatif, berat sekali. Ingat, saya bilang kalau turun jauh lebih cepat karena ada tekanan gravitasi yang narik ke bawah. Nah, sentimen negatif tuh kayak istilah kayak nibani gitu loh, nibani momentum yang mau naik. Kita udah capek-capek, pernah nonton film kartun nggak sih yang orang dorong batu naik ke atas? Itu mungkin hanya butuh 1/3 kekuatan dari atas untuk gelondorin batu, itu bisa menghantam dan momentumnya jauh lebih besar daripada batu yang kita bawa naik.
Umpamanya kita bawa naik 10 ton, cukup batu 3 ton saja, itu bisa untuk menghantam dan 10 ton itu bisa ambiar ke bawah. Paham di sini maksud saya ya? Cuma perlu kekuatan sepertiga kekuatan saja bahkan untuk bisa menghantam dan bisa turun. Jadi kalau saya bilang sih kondisi ini membuat orang tuh males ya kalau lihat Omicron kayak gini udahlah kita naik nanti aja dah tunggu semua udah reda naikinnya gampang masalah just naik ya naik gitu. Jadi sekarang cenderung dibuat sideways dulu. Walau begitu saya melihat bahwa ketika emiten ini pada turun, asing memanfaatkan ini untuk masuk. Nah, itu mindset yang menurut saya adalah mindset yang benar. Ketika harga itu cenderung turun, nah kita baru beli. Pertanyaannya adalah, kalau duit nggak ada serinya, itu kan beli terus. Ya kayak asing. Wah, asing kalau saya lihat akumulasi minggu kemarin aja udah 6,8 triliun. Kalau minggu ini saya belum hitung lagi, ini kira-kira bisa berapa. Bayangin kalau minggu ini mereka akumulasi beli terus, berarti kan cukup besar ya. Nah, asing melakukan aksi beli dan di saat koreksi. Kalau Bapak Ibu punya rasa keyakinan bahwa ini akan segera recovery, Bapak Ibu tinggal bidik saham-saham tertentu yang Bapak Ibu rasa oke bisa untuk serok, beli bertahap, berkala, diatur strateginya. Nah, ini kemungkinan besar nanti bisa rebound. Tapi kalau rebound jangan mikir jangka pendek, jangan mikir nanti bulan Februari, belum tentu. Ingat, orang udah nakut-nakutin dulu nih, bulan Februari adalah bulan puncaknya kasus COVID meningkat. Jadi potensi bisa aja di bulan Maret atau April baru kita lihat ada sedikit perbaikan kinerja. Berbuah hasil yang benih yang kita tanam mulai tumbuh, mulai berbuah di bulan Maret, April itu. Oke, ya itu sedikit gambaran saya sharing situasi kondisi saat ini ya. Kemarin Dow Jones ditutup merah dan mereka pada takut dengan suku bunga The Fed tapering ya yang kondisi ini akan bergejolak dan inflasi pastinya. Apalagi harga komoditi pada naik semua ya kan. Sehingga mau nggak mau batu bara sebagai alternatif energi murah yang murah walaupun kotor tapi mereka harus diambil juga gitu loh karena mereka saat ini cost terlalu tinggi. Cost saat ini bergerak itu untuk menggerakkan itu tinggi. Ya, jadi kalau saya bilang sektor industri juga belum yang oke banget untuk kita lirik. Jadi hal-hal tersebut harus jadi kita patokan kita ya. Dan Dow Jones kemarin turun dengan drastis karena apa? Karena 10 years bond ya naik dengan cukup signifikan. Ya, kita kalau lihat weekly-nya itu bond 10 tahunan ya itu bunganya naiknya sangat signifikan. Apa yang dimaksud dengan 10 years bond itu? Itu adalah surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika dengan tempo ya dengan ini durasi 10 tahun ya. Jadi 10 tahun baru kembali pokoknya. Tapi selama sepanjang itu mereka bayar bunga. Nah, bunganya ini lagi naik, cenderung naik lah istilahnya. Jadi orang-orang itu kan kalau beli surat utang negara itu kan ini ya, ada rasa aman. Nah, surat utang Indonesia juga tinggi, termasuk tinggi yang imbal hasilnya di masyarakat. Di beredar itu bond Indonesia itu cukup tinggi. Jadi banyak orang juga tergiur untuk beli bond Indonesia. Cuma serba salahnya begini. Bond itu berhubungan erat dengan kinerja saham di Amerika ya, S&P 500 especially. Ya, kenapa? Karena S&P 500 kalau beli perusahaan-perusahaan itu kan dapat dividen. Nah, ketika bond 10 tahunan ini kembali naik tinggi, mereka berpikir kalau dividen kan di Amerika kan nggak besar dan di saham juga dividen nggak pernah besar ya. Daripada beli saham ngarepin dividen, mending beli bond. Paham di sini? Karena bond itu jauh lebih aman ketimbang saham. Ya kan? Dan imbal hasilnya jelas gitu kan. Nah, harganya bond ini cenderung
mulai terkerek naik, itu menandakan bahwa muncul ketidakpastian terhadap ekonomi, ya. Berbeda ketika ekonomi pulih, semua ekonomi jalan, perusahaan jalan gitu. Ini bond cenderung turun. Karena apa? Mereka mending beli saham, mereka muterin di market gitu loh. Nah, ini yang efek yang ditakutkan kalau tapering sebenarnya ini, ya. Ketika ketika orang merasa wah ekonominya kurang oke nih, mending beli bond aja. Padahal tapering itu digunakan ya, maksudnya stimulus. Tapering itu adalah stimulus yang diberikan pemerintah itu di stop pemerintah Amerika. Nah, itu namanya tapering. Nah, tapi kalau stimulus ini dikucurkan, mereka kan surat utang perusahaan, saham apa segala mereka tuh beli di market. Nah, supaya apa? Supaya ada likuiditas ya, perusahaan juga ada likuiditas dan market juga bergerak dengan baik gitu. Nah, kalau lihat kondisi kayak gini ya, tadi saya waktu video ini dibuat, saya lihat indeks Dow Future ya, Dow Future itu cenderung sudah mulai rebound. Moga-moga market menemukan titik keseimbangannya, merasa bahwa oh ini new normal dan sebagainya. Kita nggak usah terlalu takut, ekonomi juga akan cukup kuat ya, fundamental ekonomi cukup kuat, maka market akan rebound lagi. Nah, tapi saat ini market masih penuh ketidakpastian. Saya bilang sih itu jadi salah satu sentimen yang membuat IHSG ngedrop. Ya, semoga ini Bapak Ibu bisa ada sedikit gambaran mengenai the why-nya, latar belakang mengenai kenapa IHSG bisa drop. Ya. Ini seri kedua nih, kemarin saya sudah ulas, nah ini saya tambahin lagi. Oke, ya kita masuk ke market review kondisinya IHSG seperti apa sih yang kita bilang January effect nggak jadi dan sebagainya. Nah ini, hari ini IHSG jebol skyline, yang mana menurut saya itu salah satu sinyal downtrend. Ya, dia sudah jebol area trendline yang middle term ya, jadi jangka menengah. Ketika dia masih turun di selendang, saya masih bisa bilang, oh tenang aja deh, dia masih ada di atas skyline, masih ada di tren jangka menengah. Kita wait and see, duduk manis dulu aja, kita lihat. Nah, hari ini dia jebol skyline. Nah, ini yang saya antisipasi, saya bilang hati-hati. Especially dia juga sudah, dia membentuk tangga turun ya, membentuk tangga turun. Nah, ini yang saya bilang kita hati-hati, cermati hati-hati. Saat ini sih 6.585 masih menjadi support kuatnya ya, ini jadi support kuatnya. Cuma masalahnya kalau besok dia jebol ini lagi, waspadai untuk IHSG bisa ke areal ini, ke areal antara 6.500 sampai dengan 6.530. Jadi waspadai aja, hati-hati ya. Itu secara composite dan asing membuka net buy lagi ya, seperti saya sudah bilang tadi 143,9 bio, dan transaksi hari ini lumayan besar 10,03 triliun. Oke kok. Dan sektoralnya bagaimana? Coba kita cek sektoralnya. Sektor basic bikin lower low ya, cenderung turun lagi. Ya, ini saya bilang hindari dulu sektor ini. Terus consumer cyclicals, dia tidak bikin lower low, tapi cenderung bisa berpotensi untuk rebound ya, berpotensi untuk rebound. Kalau dia masuk ke dalam selendang, oke. Sektor energi, wow, ini sektor anti badai benar deh. Jadi selama dia masih ada di atas selendang, udah hold aja dulu ya, emiten hold. Terus sektor finance, nah ini dia. Harapan saya bisa naik di atas selendang, tapi hari ini dia menguji support lagi di bottom selendang. Moga-moga besok dia bisa mantul, bisa naik di atas selendang ya. Terus sektor healthcare. Nah, jebol nih sektor healthcare ya, jebol skyline. Ini juga lampu kuning buat saya. Tapi saya bilang kalau kasus COVID meningkat, ini berpeluang untuk rebound. Jadi saya lihat kalau Bapak Ibu masih hold, silakan, dan areal supportnya di sekitar ini ya, ini bottomnya. Kalau jebol ini goodbye lah. Moga-moga bisa segera rebound lagi. Sektor healthcare, sektor industri. Nah, sektor industri ini
seperti saya ulas tadi ya, dengan naiknya harga komoditi, ya bahan baku juga naik otomatis. Ini terus beberapa juga kan pemerintah memberlakukan aturan-aturan baru ya terkait dengan komoditi. Kalau buat Indonesia sih masih oke ya. Kalau untuk Indonesia kayak pajak progresif untuk nikel dan sebagainya itu padahal masih oke. Tapi banyak masalahnya adalah banyak kita bahan baku mentah diekspor keluar, diolah, terus kita diimport lagi ke sini. Nah, itu yang bahaya. Akhirnya harganya jadi terkerek naik. Itu yang menurut saya menjadi sektor industri ini menjadi kurang menarik saat ini. Tapi nggak apa-apa, kita tetap melihat ini sebagai sesuatu yang baik ya. Beberapa waktu ke depan ya, ekonomi Indonesia berpeluang untuk menguat. Nanti kalau menguat, jadi harapan kita sih sektor industri ini juga terkerek naik. Harapan kita sih itu ya untuk sektor industri. Tapi untuk saat ini saya bilang wait and see dulu ya, nanti dulu, dan sektor industri berpeluang untuk uji support di V-Line. Habis itu ada infrastruktur. Nah, infrastruktur ini padahal harusnya ini sesuatu yang baik ya, tapi nyatanya dia turun lagi. Moga-moga dia bisa segera rebound ya, kembali ke atas V-Line ini. Toh kita lihat saat ini asing masuk dengan masif. Hari ini aja asing masuk di sektor ini 136,7 miliar. Jadi harusnya masih oke ya. Consumer non-cyclicals ya, consumer non-cyclicals oke. Kelihatan dia mencoba untuk kembali rebound. Ada beberapa emiten yang ada di sini yang menjadi kuda hitam yang menguat ini. Java dan Cepin ternyata masuk di sektor ini. Harusnya ini bagus nih, harusnya ya. Ke depan bisa bagus. Kita lihat dua emiten ini naik hari ini ya, cukup signifikan. Harusnya oke. Tapi terlepas dari itu, waspadai, nggak usah beli yang aneh-aneh dulu, kayak Gudang Garam, MSP, tinggalin dulu. Ya, sementara kita, Unilever kalau mau icip-icip boleh lah ya. Beli di support, nanti begitu dia naik sedikit, jual gitu. 3-4% mestinya dapat lah kalau dari Unilever. Terus properti masih belum oke ya, hari ini bikin doji, berpotensi untuk bikin lower low lagi. Jadi, saya bilang hindari dulu ya sektor ini. Terus sektor tekno mencoba untuk naik kembali ya, tapi saat ini masih, selama dia belum bikin lower low masih oke ya. Tapi harapan saya semoga dia bisa segera rebound, masuk lagi ke atas V-Line ini. Tapi sektor tekno saat ini masih belum oke ya. Mungkin orang masih menanti melihat dulu ya, pantau-pantau dulu implementasinya gimana sih. Masalahnya banyak teknologi kan sebenarnya sektor teknologi ini perusahaan-perusahaannya belum menuai untung ya kan. Nah, ini udah jebol selendang dan dia jebol lagi. Jadi transportasi cenderung kalau saya bilang lagi di titik kritis. Kalau dia jebol ini ya goodbye ya. Moga-moga dia nggak jebol dan bisa segera rebound. Nah, moga-moga dia nggak jebol ini, dia bisa rebound lagi. Ya. Kalau bisa rebound lagi, cakep lah ini. Oke, itu secara sektoral. Selanjutnya kita akan masuk ke rekomendasi. Sama apa aja sih yang bisa diperdagangkan untuk besok. Ya. Pertama, untuk besok Bapak Ibu bisa perhatikan LSIP. Nah, LSIP ini menarik karena dia mantul dari support. Nah, ini supportnya nih, areal bawah ini supportnya. Kalau dia bisa mantul, setidaknya ke areal Skyline dan V-Line ini dulu. Kalau bisa breakout, baru cakep. Sementara target ikut ini aja, T1, T2, dan T3 ini. Saya LSIP, ada Medco. Medco hari ini bagus, sama sayangnya dia tertahan resisten di sini. Resisten sebenarnya ada dua sih, sebenarnya. Resisten pertama itu ada di sini. Ini istilahnya top box-nya lah, istilahnya ya. Dan fast box-nya di sini. Nah, dia sudah naik di atas ini. Harusnya pada dasarnya sudah relatif aman ya. Cuma dia kepentok di areal ini. Ini areal target kita. Nah, kalau udah kepentok ini, target saya harusnya besok dia bisa naik di atas 510 ini baru bagus. Dia hari ini oke kok, dia breakout disertai dengan volume yang sangat besar. Harusnya besok masih lanjut ya. Kita berdoa aja. Ya, oke Bapak Ibu, itu video yang bisa kita sajikan untuk Bapak Ibu untuk
bekal buat trading di tanggal 20 Januari 2022. Jangan lupa untuk bikin trading plan-nya, dilihat lagi chart-chartnya, dilihat, direnungkan, dinonton ulang pelan-pelan video yang saya bagikan ini. Oke, sampai jumpa semuanya. Jangan lupa untuk selalu jaga protokol kesehatan. Ya, ini kondisi COVID lumayan agak mengkhawatirkan. Solo yang tadinya udah 0 case, sekarang udah mulai nambah lagi. Ada 3 kasus nih per hari ini. Oke, jangan lupa untuk jaga prokes ya. Stay safe, stay healthy, stay strong, and God bless you all. Happy cuan!